Mari kita masuk ke materi mendalam mengenai motion graphics. Secara mendasar, motion graphics adalah jenis desain grafis yang membawa elemen-elemen visual statis seperti teks, bentuk geometris, ikon, hingga ilustrasi menjadi hidup melalui teknik animasi. Berbeda dengan media desain konvensional, di sini kita memberikan nyawa pada setiap elemen desain tersebut agar lebih ekspresif. Tujuan utamanya tentu saja untuk menyampaikan pesan secara dinamis dan jauh lebih menarik bagi audiens. Bagi mahasiswa yang mendalami narasi visual, memahami motion graphics berarti belajar tentang bagaimana waktu dan gerak dapat mengubah cara informasi diterima oleh publik. Kita tidak lagi hanya mengandalkan estetika visual, tetapi juga ritme dan alur cerita. Dengan menguasai teknik ini, kalian akan mampu mengemas ide-ide yang mungkin kompleks menjadi narasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu memikat perhatian audiens di tengah derasnya arus konten digital saat ini. Mari kita pelajari lebih dalam lagi. Dalam dunia desain komunikasi visual, jika kita menengok ke belakang, gambaran yang mungkin muncul di benak kita adalah media statis seperti poster, brosur, atau majalah. Namun, realita di era digital saat ini telah bergeser drastis. Audiens kita kini lebih banyak mengonsumsi konten yang dinamis, mulai dari video pendek, animasi, hingga berbagai format populer seperti Reels dan Story di media sosial. Pergeseran perilaku audiens inilah yang membuka peluang besar bagi motion graphics. Secara esensial, motion graphics adalah perpaduan harmonis antara prinsip desain grafis yang mencakup elemen teks, warna, serta bentuk dengan teknik animasi yang melibatkan pergerakan, transisi, dan ritme. Hasil dari gabungan ini adalah visual bergerak yang sangat adaptif, yang kini menjadi instrumen utama dalam berbagai kebutuhan strategis, mulai dari materi promosi, media edukasi, penguatan branding, hingga sekadar konten hiburan yang memikat. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan motion graphics? Untuk memahaminya, mari kita bedah secara sederhana. Istilah ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu motion yang berarti gerakan, dan graphics yang merujuk pada elemen visual seperti teks, gambar, ikon, maupun ilustrasi. Ketika kita menggabungkannya, motion graphics pada dasarnya adalah desain grafis yang diberi kehidupan melalui gerakan yang terencana. Kita bisa melihat penerapan ini di mana-mana dalam konten digital saat ini. Contohnya adalah ketika teks muncul di layar dengan animasi yang dinamis atau popping, ikon yang dapat berubah bentuk secara mulus, hingga diagram data kompleks yang bergerak selangkah demi selangkah untuk memudahkan audiens memahami informasi. Dengan menambahkan lapisan gerakan ini, kita mengubah desain statis menjadi narasi visual yang jauh lebih menarik dan mampu memperjelas pesan dengan jauh lebih efektif. Jika kita menengok ke belakang, motion graphics di Indonesia sebenarnya bukanlah hal baru, karena media ini sudah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari industri televisi kita. Elemen-elemen seperti bumper iklan, opening acara TVRI, hingga running text berita yang menghiasi layar kaca adalah bentuk awal dari penerapan motion graphics. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, popularitasnya kini meroket. Faktor pendorong utamanya adalah kemudahan akses alat produksi. Kini, mahasiswa dapat berkarya menggunakan software profesional seperti After Effects dan Blender, hingga alat praktis seperti Canva Pro dan berbagai aplikasi mobile. Selain itu, jangkauan distribusi karya pun menjadi sangat luas melalui platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, bahkan WhatsApp. Kemudahan ini membuka peluang tanpa batas bagi kalian untuk menyebarkan pesan kreatif secara masif di tengah ekosistem digital yang sangat dinamis saat ini. Dalam menyusun motion graphics yang efektif, kalian perlu menguasai 3 unsur fundamental yang saling berkaitan. Pertama adalah narasi visual, yaitu kerangka cerita atau alur yang ingin disampaikan, entah itu berupa konten edukasi, strategi promosi, maupun penguatan identitas branding. Unsur kedua adalah tipografi, di mana teks memegang peranan krusial sebagai sorotan utama pesan. Melalui animasi ukuran, warna, dan gerakan yang dinamis, teks dapat menonjolkan informasi secara lebih dramatis. Terakhir adalah ilustrasi yang bisa berupa ikon, karakter, maupun bentuk abstrak. Khusus di Indonesia, sangat disarankan untuk mengintegrasikan elemen yang relevan dengan budaya lokal, seperti karakter yang mengenakan batik atau latar suasana warung kopi, agar audiens merasa lebih terhubung secara emosional. Penguasaan ketiga unsur ini akan membuat karya kalian tidak sekadar bergerak, melainkan memiliki kedalaman narasi yang mampu memikat audiens dengan efektif. Gerakan dan animasi adalah nyawa utama dalam setiap karya motion graphics. Tanpa penerapan prinsip animasi yang tepat, visual yang kalian buat akan terasa kaku. Dengan memanfaatkan teknik dasar namun krusial seperti ease in dan ease out, efek pantulan atau bounce, serta transisi fade in dan zoom, kalian bisa memberikan dinamika yang membuat elemen visual benar-benar terasa hidup. Selain visual, unsur audio juga memegang peranan yang sangat vital. Penggunaan musik latar, efek suara, atau voice over yang tepat akan memperkuat penyampaian pesan secara signifikan.
Khusus untuk kebutuhan kampanye sosial, cobalah menggunakan audio yang sederhana namun terasa familiar, seperti rekaman suara ibu yang menenangkan, aransemen musik gamelan yang ringan, atau jingle modern yang mudah diingat. Kombinasi yang tepat antara gerak yang luwes dan audio yang pas akan menciptakan karya yang tidak hanya estetik, tetapi juga komunikatif bagi audiens kalian. Penting bagi kita untuk memahami bahwa motion graphics bukan sekadar tentang estetika visual atau membuat sesuatu tampak keren, melainkan memiliki fungsi strategis yang vital. Pertama, dalam fungsi edukasi, media ini sangat ampuh menjelaskan topik rumit dengan cara singkat dan mudah dicerna, seperti visualisasi cara kerja vaksin. Kedua, fungsi promosi, di mana motion graphics menjadi senjata utama untuk memperkenalkan produk atau jasa dengan daya tarik visual kuat, seperti pada iklan berbagai startup fintech. Selanjutnya adalah fungsi branding yang berperan krusial dalam memperkuat citra perusahaan atau instansi, terlihat dari bagaimana Gojek atau Tokopedia membangun identitas visual mereka. Terakhir, fungsi entertainment yang menghadirkan konten ringan dan menghibur sekaligus menyampaikan pesan, seperti melalui animasi kutipan motivasi di Instagram yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari.